Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin jamaah duhur Masjid Agung yang dimuliakan Allah, alhamdulillah siang ini kita bisa berada di Masjid Agung ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat duhur dan dilanjutkan dengan kultum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Duhur yang kami hormati, lagi-lagi mengingat Idul Fitri masih jauh. Kita semuanya sudah tahu persis bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah posisinya paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kita yakini betul tentang posisi orang yang bertakwa adalah mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah. Mengapa? Jawabnya karena mereka imtithalu ala amirillah wajtinabu nabahiyah. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kita mengenal yang namanya puasa itu banyak istilah. Syahrul Ramadan, bulan untuk pembakaran. Ada dua hal pengertian pembakaran di sini. Yang pertama adalah membakar semangat kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ramadan dalam artian membakar dosa manusia kepada Allah. Demikian pula kita mengenal bahwa Syahrul Syam adalah bulan pengendalian diri, mengendalikan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Syahrul Quran, mula pertama Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Syahrul Tilawah, bulan-bulan untuk kita mengkaji, membaca Al-Quran. Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan, dan lain sebagainya. Barangkali dari kesempatan ini kita akan mencoba melalui pendekatan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan dari Allah. Suatu keuntungan yang paling besar bagi manusia yang melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan ini, karena Allah akan mengampuni dosa manusia pada masa yang lampau, dengan catatan puasanya imanan wahtisaban. Ini sabda Rasulullah SAW, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan puasa karena dasarnya iman, bukan takut kepada atasan, bukan malu kepada bawahan, tapi karena iman kepada Allah, wahtisaban, penuh dengan perhitungan, penuh dengan kewaspadaan, agar puasa kita itu tidak batal, baik puasanya maupun pahalanya.
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasulullah SAW di akhir sabdanya, orang yang melaksanakan puasa karena dasarnya iman dan penuh kehati-hatian agar puasanya tidak batal, maka dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang masa lampau. Itu satu. Yang kedua, bagi kita seorang muslim yang beriman, ketika kita sudah berkemampuan keluarkan sebagian harta milik kita untuk disedekahkan, untuk dizakatkan. 1 tahun sekali zakat fitrah. Apa fungsi sebagian harta yang kita miliki untuk dikeluarkan untuk zakat mal dan lain sebagainya? Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta milikmu untuk disedekahkan. Sedekah rupanya bisa saja yang namanya zakat fitrah, zakat mal. Kemudian kita memasukkan uang di kotak amal Masjid Agung ini, infak, wakaf dan sebagainya. Kata Allah, ternyata sebagian harta yang kita miliki dikeluarkan untuk yang berhak menerima. Tutahhiruh, pertama adalah untuk mencuci harta yang kita miliki. Kita mencari nafkah jelas pada jalan yang halalun bayyinun, koridornya dengan cara yang halal, dan menolak yang batil, yang haram. Kemudian kita menerima dengan halal, menyimpan dengan halal, menggunakan dengan halal. Ini kata kita. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala mungkin punya kacamata lain, bahwa harta yang kita miliki dalam rangka kita menerima hasil kerja kita, ada sesuatu yang harus dikeluarkan untuk milik orang lain. Oleh karena itu, ini merupakan suatu introspeksi manakala kita ternyata sudah berkemampuan tidak mengeluarkan sidqah, zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya. Jangan tanya apabila dengan cara Allah untuk membersihkan harta yang kita miliki. Naudzubillah min dzalik. Fungsi yang kedua adalah wa tuzakkihim biha. Dosa yang menghinggap kepada diri kita masing-masing, maka dengan kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, wa tuzakkihim biha, dosa kita telah dibersihkan. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, begitu muncul tanggal 1 Ramadan sampai dengan sebelum khatib naik mimbar pada saat Idul Fitri, bagi muslim yang beriman, malam hari dan esok paginya di Idul Fitri itu masih punya makanan untuk dirinya dan keluarganya, maka apabila ada, keluarkan zakat fitrah. Yang berkemampuan dengan kadar 85 gram neto, maka keluarkan 2,5% zakat mal. Ini adalah, sekali lagi, mengapa kita tandaskan demikian rupa? Sebab ini kadang-kadang orang lupa. Seperti seorang petani menanam padi, artinya ingin berbuat baik, tapi rumput yang tidak ditanam ikut tumbuh di samping padi. Maka seorang petani pasti ingin mengetam padi pada saatnya dengan padi yang baik.
Maka dengan semua jurus pertanian dilakukan. Maka agar padi ini bisa tumbuh subur dan bisa diketam pada saatnya dengan baik, maka tidak hanya sekedar dipupuk, tapi cabut itu rumput yang ada di samping padi. Memang apabila orang ingin berbuat baik untuk dirinya, untuk orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terlat yang namanya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang waswis di dalam hati manusia karena protap jin yang berwatak iblis dan manusia yang berwatak setan senantiasa protapnya mengganggu manusia sampai yaumil kiamat. Dan ini memang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak pernah mentaati. Itulah jin yang berwatak setan dan manusia yang berwatak iblis. Itu selalu mengganggu. Maka ketika kita ingin selalu berbuat baik pada diri orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak mempan digoda oleh iblis dan manusia yang berwatak setan, kata kuncinya adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas ibadah. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, sebagai manusia biasa di mana saja kita bergaul, di rumah tangga, bagi yang sudah dipercaya oleh mertua, ada istri, ada anak, ada cucu, keluar dari rumah, bisa ke pasar, bisa sekolah, bisa ke kampus, bisa ke kantor, bisa kepada masyarakat pada luasnya. Mustahil sebagai manusia biasa di dalam pergaulan itu tidak pernah punya dosa. Mungkin kata-kata yang pernah membuat orang itu tidak enak, mungkin sikap yang sinis membuat orang hatinya tidak enak, maka itu adalah menimbulkan dosa hakul adami. Bagaimana caranya kita menghapus dosa di antara kita? Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada umatnya, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa kufrahuma qabla yatafarraq. Apabila bertemu muslim, mukmin, kemudian musafahah, berjabat tangan, sebelum mereka berpisah, Allah sudah mengampuni. Maka bangsa Indonesia yang sudah lama memiliki budaya untuk halal bil halal, sesungguhnya adalah menghalalkan dosa di antara manusia. Musafahah itu adalah suatu budaya yang sangat baik sekali, karena budaya itu dijiwai oleh jiwa Islam. Saling memaafkan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk dendam kesumat. Kita sudah teken kontrak dalam soal mencontoh pribadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tidak pernah sekali lagi Rasulullah SAW mengajarkan dendam kesumat. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW ketika observasi ke Taif, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ibadah haji dan kemudian safari ataupun tur haj ataupun umrah ke Taif, sekarang luar biasa keadaannya adalah sangat makmur, sangat subur. Walaupun namanya daerah padang pasir, gurun Sahara, tapi sangat subur. Rasulullah pada saat itu ingin observasi dengan Zaid, sekretaris pribadinya.
Begitu datang di Taif, bukan layaknya sebagaimana tamu. Tidak sebagaimana beliau sebagai pemimpin besar, rahmatan lil alamin. Tapi kedatangan Rasulullah SAW bukan disambut, malah disambit dengan batu kerikil dan batu besar. Al-Kisah menyebutkan Rasulullah SAW mulutnya berlumpur darah karena ada gigi yang tanggal. Tertelungkup di atas padang pasir, Zaid menangis. Tangisan Zaid ini adalah manusiawi, khawatir karena Rasulullah SAW terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena pada waktu itu dakwahnya belum selesai. Ternyata tangisan Zaid ini didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril turun mendekati Rasulullah SAW, dan Jibril menawarkan jasa kepada Rasulullah SAW akan membantu Rasulullah. Kira-kira apa yang akan kita balas kepada orang-orang Taif yang baru saja akan membunuh dirimu ya Rasulullah? Apakah tanah Taif kita balik sehingga mereka rata dengan tanah? Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Rasulullah bangkit dan berdiri, dan beliau mengadakan kedua tangan dan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duh Gusti, berilah hidayah kaumku, berilah petunjuk kaumku. Mereka mungkin berbuat demikian tidak tahu persis apa yang aku lakukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Entah Rasulullah SAW akan dibunuh dengan batu kerikil dan batu besar oleh orang-orang Taif, tapi tidak dendam Rasulullah. Justru Rasulullah mendoakan kepada mereka agar mereka beri hidayah dan diampuni oleh Allah. Maka kita sebagai umatnya tidak ada kata lain kecuali mencontoh pribadi Rasulullah SAW. Jangan sampai ada yang mengatakan, mohon maaf ini bahasa harian, lu nggak akan gua maafin sampai 7 keturunan. Naudzubillah min dzalik. Kerasnya batu bisa disibak, tapi kerasnya hati, naudzubillah. Ada lagi yang lebih kejam, lu nggak akan gua maafin di dunia, naudzubillah min dzalik. Nanti kita lanjutkan paisnya di akhir, naudzubillah. Kontrak umur berapa tahun kalau sudah habis kontraknya, maka kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berpesan, wa'fu anhum wasfa innallaha yuhibbul muhsinin. Ampuni mereka, maafin mereka. Kesalahan yang disengaja pun tidak disengaja. Jangan kemudian setelah kita maafin mereka, kita komen, kalau enggak gua maafin, lu tahu rasa. Naudzubillah min dzalik. Wasfa, dan diamlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah sangat mencintai, sangat senang, sangat menyukai orang-orang yang berbuat demikian, saling memaafkan di antara mereka. Hadirin yang berbahagia, maka yang pertama dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan dengan dasar iman dan ihtisaban, Allah akan menghapus dosa-dosa kita pada masa yang akan. Yang kedua, dengan kita mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan semacamnya dari sebagian harta yang kita miliki, maka dosa dan harta yang kita miliki sudah suci, bersih. Yang ketiga, hakul adami, dosa di antara kita apabila sudah halal bil halal saling memaafkan, maka dosa di antara kita juga sudah bersih. Maka kita yakin betul apabila kita sudah Idul Fitri, kembali futur, kembali makan siang, minum dan sebagainya yang dihalalkan 1 Syawal,
maka yakin betul apa yang disabdakan Rasulullah SAW, kayyaumin waladatu ummuhu, bagikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Dia suci bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tentu saja setelah kita dalam keadaan fitrah, bersih dosa dengan Allah, bersih doa dengan sesama manusia, bersih harta yang kita miliki karena sidqa, zakat dan sebagainya, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, what next? Apalagi yang harus kita lakukan? Maka untuk menjaga diri kita agar tetap berada dalam kondisi fitrah, Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari segala sesuatu yang akan menjemuskan api neraka, neraka dunia dan neraka akhirat. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.